boleh ya Muhammadun, ya Khalidu, ya Ustadu, ya Waladu. Nah, untuk ya panggilan ini juga ketika memanggil orang ya harus pakai ya. Ya misalnya Ustadz, ya Ustadz. Itu panggilan sopan sebenarnya. Kalau di Arab pakai ya. Jadi tidak boleh misalnya Afwan Ustadz. Itu tidak boleh. Tapi Afwan ya Ustadz. Apalagi pokoknya kalau kita sama orang itu harus pakai ya. Itu sopannya ya. Ya. Ya Ustadz, ya Umi, ya pakai ya. Itu menandakan sopanan. Kemudian kita baca di bawahnya. Tafadhal Ustaz Amran. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ustaz Wandi. Yang ini. Ya Abbasi. Ya Abba. Ya Abbasi. Ya Abbasu. Masalah Ustaz Ibrahim. Kemudian kalau yang sebelahnya Ustaz Amran lagi. Yang ini. Syekhun. Naam. Syekhun. Ustaz Amran. Syekhun. Syekhun. Kalau ada ya-nya berarti ya. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Tidak boleh sudah bertanwin. Kemudian ya rojulu. Kalau ini apa satuan di? Yasir. Yasiru. Yasirun. Ini nama orang aja Yasirun. Ya-nya ini bukan ya nida, tapi ya nama orang Yasir. Yasirun. Jadi ya-nya bukan ya nida, tapi bagian dari nama orang Yasirun. Baik. Kemudian Ustaz Ibrahim, tafadhal. Nah. Ya Umarun. Ammar. Ya Amma. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Jadi munada dilarang bertanwin, ya. Makanya dia Ammaru, bukan lagi ya Ammarun. Asalnya Ammarun, tapi kalau didahului ya, maka ya Ammaru. Nah. Dukturun, jadi ya dukturu. Baik. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada insyaallah. Ada ya, jelas. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang 9 ini. Tentang ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun. Hamzah pada ismun dan ibnun itu asalnya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Yang mana kaidahnya hamzah wasal kalau di awal dia dibaca. Ya, kalau di awal kalimat dibaca, tapi kalau di pertengahan atau ada huruf atau kata yang mendahuluinya maka dia tidak dibaca. Contoh misalnya Ismul waladi. I-nya di sini dikasih harokat, ya. Kasroh. Karena dia di awal. Ismul waladi, ismunya mudhaf. Al-waladi mudhafun ilaih. Kemudian Muhammadun jadi apa kira-kira? Khobar. Betul seperti ini atau ada yang salah? Ismul waladi Muhammadun. Betul ismunya mubtada dan Muhammadun khobar. Kita lihat kaidahnya.
Mubtada itu asalnya adalah harus ma'rifah. Adapun khobar asalnya adalah nakiro. Nah, kita lihat di sini. Di sini Muhammadun nakiro. ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Muhammadunnya ma'rifah karena nama orang, isim alam. Maka tidak cocok jadi Khobar. khobar. Jadi dia tidak cocok jadi khobar. Maka nah ini pelajaran baru juga ya, disimak. Maka Muhammadun itu adalah mubtada. Nah, sekarang ismu. Ismu ini ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Mudhafun ilaih. Ya, karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Dia ikuti mudhafun ilaihnya ma'rifah. Maka ismu juga ma'rifah. Muhammadun juga ma'rifah. Nah, kalau dua bertemu seperti ini harus ada satu yang mengalah. Dan yang mengalah itu menjadi khobar. Nah, di antara ini sama-sama ma'rifah, maka kita pelajari ma'rifah yang paling kuat dan ma'rifah yang paling lemah. Ma'rifah yang paling lemah itu adalah yang ini. Aman. Kenapa dia lemah? Karena dia asalnya nakiro. Alismu. Alismu. Asalnya itu adalah ismun nakiro. Jadi kalau Muhammadun asalnya ma'rifah terus dia, tidak ada dia nakironya. Asalnya Muhammad adalah ma'rifah. Maka yang terkuat di sini adalah Muhammadnya. Maka Muhammadnya jadi mubtada. Adapun ismu walaupun dia ma'rifah, dia dijadikan khobar karena Muhammad lebih kuat ma'rifahnya daripada ismu. Iya. Seperti itu ya. Jadi dalam ma'rifah mungkin sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi dalam hal ma'rifah ada yang paling kuat. Yang lemah itu adalah ini. Yang asalnya nakiro. Asalnya dia nakiro. Cuma karena dia mudhafun ilaihnya ma'rifah, makanya dia jadi ma'rifah juga. Ini lemah. Kemudian yang lemah yang kedua itu adalah alif lam. Yang ada alif lamnya. Tapi dibanding ini, alif lam dengan ini masih lebih kuat alif lam. Dibanding hanya menjadi ma'rifah karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Jadi yang paling lemah ini, kemudian alif lam. Alif lam juga asalnya kan ismun. Jadi pahami ya, ini dua. Selebihnya itu ulama nahu berbeda. Apakah jadi yang paling tinggi itu apakah isim alam atau domir? Nah ini dia. Yang paling tinggi alam atau domir. Tapi kita tidak membahas itu. Intinya kita yang tahu yang rendahnya saja. Yang rendahnya itu yang paling rendah adalah ini. Kemudian yang kedua yang beralif lam. Bisa dipahami? Maka karena ma'rifahnya isim alam itu lebih kuat daripada yang ini, maka Muhammad harus dipilih jadi mubtada. Karena asalnya mubtada itu ma'rifah. Kemudian ismunya jadikan khobar. Khobar muqaddam. Sekaligus ya, khobar muqaddam. Sekaligus apa ismu? Mudhaf. Mudhafun ilaihnya Wal waladi. waladi ya. Di sini makanya ismunya tidak bertanwin. Kenapa dia tidak bertanwin ya? Karena dia mudhaf. Ya, makanya sini tulisannya ismu, bukan ismun.
Wasmu Iqra, coba Ustaz Amran. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Taib. Ismunya yang mana lagi mubtada, yang mana khabar di sini? Mubtada Zainabu. Diulang. Mubtada Zainabu. Mubtada'nya Zainabu. Khabarnya Ismul binti. khabarnya ismu saja ya. Ismu. Nah. Khabarnya ismu. Karena dia yang ma'rifah, ya, dia yang marfu. Dhamma. Baik. Jadi sama juga dengan tadi, karena ini isim alam maka dia lebih kuat. Zainab bukan nama orang, maka dia lebih kuat daripada sekedar ma'rifah karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Intinya untuk ismu ini, ismun itu sering dia menjadi mudhaf. Ya, sering jadi mudhaf. Dan yang kedua, hamzanya dibaca, ditulis seperti ini berharokat ketika dia di awal. Adapun dia disambung dengan huruf atau kata yang lain, maka dia tidak dibaca wasmu. Adapun ketika dia jamak, maka dibaca seterusnya, baik dia di awal maupun di pertengahan. Ketika dia jamak harus ada hamzanya. Misalnya al-asma'u. Al-asma'u hamzanya. Al-asma'u muncul hamzanya. Selalu ada muncul hamzanya. Hamzah qata namanya. Kalau dia jamak. Baik, itu untuk ismun. Sekarang ibnun. Bisa dipahami dulu ismun? Fahimna. Insyaallah. Baik, sekarang ibnun. Ibnun artinya anak laki-laki. Kalau ismun kan nama. Kalau ibnun anak laki-laki. Sama juga hamzahnya ini adalah hamzah wasl. Kalau di awal dia jadi kotak, ditulis, dikasih harokat. Tapi kalau di pertengahan didahului huruf atau kata yang lain, maka tidak dibaca. Contoh misalnya Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Nah, di sini bukan dibaca wa ibnu, tapi wa ibnu. Kenapa? Karena asalnya memang dia bukan hamzah qata ya, tapi hamzah wasal. Wabnu. Nah, begitupun ketika dia jamak ibnun, apa jamaknya ibnun? Abna. Abnaun. Nah, ketika jamak hamzahnya muncul terus. Dan untuk ini ketika dia diawali dan disudahi dengan isim alam, maka hamzahnya hilang. Contoh Muhammadun bin. Muhammad bin Abdullah. Jadi hilang alifnya, tidak boleh ditulis. Karena dia dihimpit oleh dua isim alam, Muhammad dan Abdullah. Bisa dipahami? Nah. Insyaallah. Muhammad bin Abdullah ya, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bani. Dan Muhammad ini sudah kita jelaskan juga
dia bisa jadi badal. Ya, dia bisa jadi badal. Badal itu pengganti. Maksudnya batu harokat Muhammad dan harokat Ibnu itu harus sama. Karena Muhammad dengan Ibnu itu sama. Jadi Muhammadun Ibnu. badal mubdal. Kenapa dia Ibnu? Karena di sini bukan Ibnun. Karena dia sekaligus jadi mudhaf. Abdi mudhafun ilaih. Sekaligus mudhaf juga. Allahi mudhafun ilaih. Bertingkat. Nanti kita bahas lagi tentang Ibnu. Kita lanjut. Ada pertanyaan dulu? أسد هذا في محمد Tafadhal. محمد كيف نقرأ محمد ثم ابنه. Apakah dihapus di situ hurufnya satu Muhammadu atau tetap Muhammadun benuh? Cara bacanya bagaimana? Muhammadun. Ahmad. Tunggu dulu ya. Tunggu ada santri. Muhammad ibnu Baik. Kita lanjut. Jadi Muhammadnya Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kemudian Ibnu. Langsung kita Muhammad ibnu. Ya, Muhammad ibnu Abdillah. Kenapa dia hilang alifnya? Karena dihimpit oleh dua isim alam. Itu Muhammadu. Berarti Muhammadun. cara bacanya Ustaz Muhammadubnu. 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 Ya, Muhammadun. Atau bisa juga kalau dia Muhammadun ibni Abdillah. Tapi kalau langsung dibaca Muhammadun Muhammad ibnu Abdillah. Langsung dub. Muhammad ibnu Ya, Muhammad ibnu Abdillah. Cuma biasa orang kalau susah, orang Arab ya dikasih. Dia tetap Muhammadun ibnu Abdillah. Biasanya dia potong. Ya, dia potong Muhammadun ibnu Abdillah. Gitu ya. Sulit kalau langsung. Iya, kalau disambung sulit memang. Kemudian kalau ada sebelum Muhammadnya ini isim, maka biasanya dia itu adalah mubtada'nya. Misalnya huwa Muhammadun. Nah, huwanya ini mubtada, Muhammadun khobarnya. Tapi katanya fi tunggu dulu ada santri lagi.
Sampai mana tadi? Muhammadun ya. Jadi biasanya karena susah disebut, biasa orang berhenti memang juga. Muhammadun ibnu Abdillah. Atau kalau dia misalnya ada, tapi di sini tidak ada wasolnya ya, tidak ada anunya karena apa namanya, ada isim alam. Kalau kita kasih nun, namanya nun fariko, Muhammadun ibnu Abdillah. Kalau dikasih nun, kalau di apa namanya, kuntajid itu kan kalau ada tanwin bertemu dengan alif atau hamzah wasal, maka ditambah nun, namanya nun farikoh. Ada disebut nun farikoh yang membedakan. Jadi Muhammadun ibnu Abdillah. Kalau alifnya muncul, tapi Allah nanti kita lihat bagaimana dia bacanya di sini. Cuma kalau mau dimudahkan ya berhenti Muhammadun ibnu Abdillah. Gitu dulu ya. Baik. Yang lain? Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzah wasal. Bacalah berikut ini dengan apa nih mura'iyan ya? Menyesuaikan atau iya selaras atau menyesuaikan dengan kaidah hamzah yang tadi kita sudah pelajari. Misalnya di sini ibnu ya. Jadi asalnya tidak ada harokatnya karena memang hamzah wasal, tapi dibaca i. Ibnu. Kenapa ibnunya bukan ibnun? Mudhof. Karena dia mudhof, makanya bukan ibnun. Kemudian mudhofun ilainya Muhammadin. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wabnu Ami dan dindun din fil Hindi. Baik. Ini dulu satu. Kita cari mubtada khobarnya. Kalau mudhaf ilainya ada ya ibnu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Ini ibnu mudhaf, Hamidin mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita cari mubtada khobarnya. Ibnu dengan tadi asal itu ya, kalau mubtada ma'rifah, khobarnya nakirah. Baik, kalau ibnu Muhammadin fil Iraqi, yang mana mubtada wa ina khobar, sampai sini dulu. Fil Iraqi mubtada. Jar majrur tidak boleh jadi mubtada. Berarti mubtada'nya Muhammad ibnu khobar muqaddam. Ibnu mubtada. Dia marfu, makanya dia mubtada. Makanya ibnu bukan ibni. Jadi di awal dulu ya. Jadi asalnya mubtada itu di awal. Kita cari dulu di awal ini memungkinkan jadi mubtada atau tidak. Kalau memungkinkan maka dia jadi mubtada. Karena Muhammad tidak boleh jadi mubtada karena dia majrur. Mudhafun ilaih enggak boleh jadi mubtada dan tidak boleh juga jadi khobar karena dia majrur. Jadi ibnunya mubtada,
Muhammadin mudhafun ilaihi mudhafnya ibnu, khobarnya sibul jumlah fil Iraqi. Ini khobar, mubtada'nya ini ibnu. Jumlah jar majrur. Baik, sekarang ibnu Hamidin fil Hindi. Baina khobar. Ibnu mubtada. Ibnu mubtada. Fil Hindi khobar muqaddam. Ya. Fil Hindi khobar. Khobar saja ya. Karena posisinya di depan mubtada. Kalau khobarnya posisi depan mubtada, maka khobar aja, khobar biasa. Kecuali fil Hindi ini di depan sini. Di tempatnya ibnu, maka namanya khobar muqaddam. Tapi kalau posisinya sesuai asas saja, mubtada dulu baru khabar, maka kecuali khobarnya di depan sini. Maka ini pasti namanya khobar muqaddam, mubtada muakhar. Bisa dipahami? Baik. Jadi sama fil Hindi khobar juga sibul jumlah, ya. Khobar sibul jumlah, baru mufrad sibul jumlah, jar majrur. Sekarang kita yang kedua. Perhatikan lagi yang kedua. Khoroja. Di sini dibaca khoroja ibnu atau khoroja bnu. Khoroja bnu. Ya, khoroja bnu. Ya. Khoroja artinya apa? Keluar, telah keluar. Telah keluar. Khoroja bnu, tobi, babi atau bu? Tabibi. Tobibi, karena dia mudhafun ilai. Minal baiti. Baik, asalnya min ya. Asalnya min. Cuma dalam bahasa Arab itu pertemuan dua sukun itu tidak boleh. Dilarang, mamnu. Nah, maka salah satunya harus mengalah. Dan yang mengalah itu yang di awal. Nah, dia harus mengalah, maka ketika dia mengalah dikasih fathah dia. Minal baiti. Jadi dia minal baiti. Alif ini kan aslinya ada sukun. Cuma tidak boleh. Alif itu selamanya tidak boleh dikasih harokat. Tapi tetap ada walaupun tidak muncul. Jadi di sini minal baiti. khoroja mubtada'nya ibnu khobar. Ya, ingat lagi pelajarannya. Jumlah Kalau fi'liyah. dia fi'il, Jumlah fi'liyah. fi'il, Fi'il wa fa'il. jumlah fi'liyah, maka tidak ada mubtada khobar. Mubtada khobarnya tidak ada. Yang ada fi'il dan Fa'il. fa'il. Itu ingat lagi, fi'il dan fa'il. Khoroja fi'il. Fa'ilnya yang mana? Ibnu. Jadi fa'il sama dengan mubtada khobar juga, marfu. Marfu'nya dengan dhamma asalnya. Carilah yang dhamma. Yang dhamma di sini berarti yang keluar itu adalah ibnu. Anak laki-laki, anak lakinya siapa? Tobibi. Minal baiti, dari rumah. Kalau di pelajaran lanjutan itu nanti ada yang sudah pernah belajar ta'alluq. Ustaz Amran sudah pernah belajar ta'alluq ya? Lama, Ustaz. Belum ta'alluq. Jadi kalau ada jar majrur yang tidak ada posisinya, itu maksudnya dia bukan khobar, ya, dia bukan naat man'ut, tidak ada pokoknya posisinya seperti ini, maka dia itu ta'alluq namanya. Muta'alliqun li, berta'alluq ke mana? Ke fi'il. Khoroja. Iya, dia khoroja, tapi nanti itu ya pelajar lanjut. Jadi pokoknya kalau ada syubuhul jumlah
yang tidak ada kedudukannya, maka itu dia bertaluk. Taluk itu apa ya? Bertaluk. Apa bahasa Indonesia? Dia Berkaitan. iya berkaitan dia berkaitan dengan yang ini. Jadi minal bait, yang dimaksud minal bait itu adalah khoroja. Keluar di mana? Keluar dari rumah. Tapi itu nanti ya. Saya diingat-ingat dulu, bisa dipikirkan. Intinya sekarang fiilnya adalah khoroja, fa'ilnya adalah ibnu. Dan fa'il itu selalu marfu juga. Fa'il selalu marfu, sama dengan mubtada khobar. Baik, sekarang yang dibawanya lagi zahaba. Zahaba sama ini zahaba. Apa nih? Baca coba ikra Ustaz Suwandi. Zahaba ibnu Ahsanta. at-tajri ila jiri. as-sajru ila sauqi. Ila suki. Suki itu pasar. Suki itu pasar. Zahaba ibnu tajiri, telah pergi anak laki-lakinya pedagang itu ke Pasar. Jadi kalau zahaba itu pasangannya ila. Jadi kalau artinya pergi, maka zahaba itu artinya zahaba pasangannya adalah ila. Sama dengan khoroja. Khoroja itu pasangannya min. Khoroja min, zahaba ila. Wasala ilah. Kalau artinya pergi, karena zahaba ini macam-macam juga artinya ya. Ada juga artinya menghilangkan. Tapi kalau artinya pergi, maka pasangannya adalah ilah. Contohnya zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatih. Zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya. Zahababi dia ya. Kalau zahababi berarti menghilangkan. Kalau zahaba ilah artinya pergi. Tapi yang umumnya itu ini zahaba ilah. Ya, pergi. Zahaba itu adalah pergi. Pasangannya ilah. Ini umum. Baik, kita lanjut. Ada yang bertanyakan sampai sini? Ada, insyaallah. Kayaknya ini mudah semua ya. Aja kita lanjut saja. Kalimatul jadidah, kosakata baru. Ar-rasulu artinya rasul atau utusannya. Al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, paman. Al-kholu, paman juga. Cuma bedanya kalau al-ammu itu paman dari bapak ya. Kan ada paman dari bapak kita, ada paman dari ibu kita. Kita di sini misalnya ini anaknya, dia punya paman, bapaknya punya saudara. Bapaknya punya saudara laki-laki, om. Nah, ini om. Om ini namanya amun. Ini yang namanya amun ya. Kalau yang ibunya punya saudara laki-laki, om juga namanya, atau paman, nah ini namanya kholun. Jadi beda. Kalau kita ini anak, ini bapak kita, ini ibu kita, bapak punya saudara laki-laki, om kita, namanya amun. Kalau ibu kita punya saudara laki-laki, om juga panggilannya, tapi kalau dalam bahasa Arab, dia disebut kholun.
Khalun. Makanya kalau dipanggil Ami, pamanku, atau Kholi, pamanku juga. Kholi. Kemudian Al-Hakibah. Al-Hakibah itu apa artinya? Tas. Sayyaratu Mobil. mobil. Kemudian Asyari'u, At-tariqu. Asyari ini Jalan. ya jalan atau jalan raya boleh juga. Jalan raya. Kemudian muglak, muglak itu terkunci atau tertutup. Tahta di bawah, gunaka di sana. Al-muhandis insinyur atau arsitek. Mudafun ilaih, mudafnya ini sayyaratu mudafun ilaih al-mudarrisi. Baik, ke sini ada mau ditanyakan? Karena kita lambat tadi ya. Apa kita lanjut dulu ini? Hadar susah di satu mau istirahat sudah? Nuasil. Lanjut atau istirahat? Nastamir? Naam. Istirahat atau naktatim? Kita istirahat atau lanjut? Istirahat. Istirahat ya. Baik. Sedikit saya dulu. Iya, sedikit saya dulu. Walil faqalil. Insyaallah besok masih ya. Besok masih kita hari Selasa ya, insyaallah masih belajar. Insyaallah kita ini ada hadis pembelajaran yang ke-6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Jadi untuk menentukan mubtada khobar kita harus tahu ingat kembali kaidahnya bahwa mubtada itu ma'rifah, adapun khobar itu nakiro. Itu kaidah asalnya ya. Nah, kalau sama-sama ma'rifah maka dicari siapa ma'rifah yang kuat. Nah itulah mubtadanya. Dan ma'rifah yang lemah itu ketika dia asalnya nakiro, dia jadi ma'rifah kalau mudhaf nilainya ma'rifah, itu yang paling lemah. Kemudian disusul beralif lam. Ada yang lain mungkin? Okay. Berarti besok lanjut ini, Ustaz. Ya, Selasa lagi insyaallah. Ini malam Selasa. Berarti besok masih ada malam Rabu ya? Iya, malam Rabu. Oh iya, malam Selasa, malam Rabu. Kayaknya sedikit lagi peserta ini, Ustaz. Gitu semangat ini. Penting ya minimal 3 orang lah. Bisa sudah itu kita belajar. Insyaallah. Karena kalau tidak belajar juga ya setengah mati. Apalagi rata-rata guru. Rata-rata tenaga pengajar ya. Mungkin masyghul. Di mana sih biar gratis berbayar itu selalu memang ada kendala saja. Biar berbayar tetap juga kadang malas orang. Apalagi kalau gratis. Tapi ya di situlah dilihat kesungguhan kita. Memang ilmu itu enggak ringan ya. Orang yang sungguh-sungguh ya dipilih dapatkan ilmu insyaallah. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Amran di tempatnya dulu ini. Oh, Ustaz. Masih di Baras ini. Oh di Baras ki, kita balik itu. Dari sini kita di situ. Baru tiba dari Mamuju. Sehingga istirahat dulu.